Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams dan juga teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini Mami akan bagikan tips mengatur keuangan setelah lebaran supaya keuangan tetap terkendali dan tidak boncos ya Mam. Sebelum Mami lanjut ke pembahasan videonya, di sini Mami dan juga keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman di sini mungkin sebagian masih mudik di kampung halaman, tetap hati-hati ya, karena hampir di semua tempat jalanan itu macet. Kemarin Mami juga baru saja balik dari kampung suami di Magetan, dan itu dari sana Mami berangkat pukul 10 pagi dan tiba di rumah itu pukul 4 sore. Biasanya pukul 2 itu sudah sampai di rumah. Bagaimanakah kalau di tempatnya teman-teman? Apakah sama macet juga? Nah, di sini Mami lanjutkan ya, Mam. Mami tuliskan beberapa tips dalam mengatur keuangan setelah lebaran. Ketika lebaran kita itu banyak sekali pengeluaran, apalagi banyak tambahan pengeluaran ya, Mam. Apalagi teman-teman yang tidak terima THR, tentu pengeluarannya itu jadi double gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kebutuhan lebaran yang tidak wajib kita penuhi apabila memang anggarannya itu tidak ada ya Mam. Contohnya seperti membeli baju baru. Nah, kita bisa gunakan ya baju lama. Baju lama pun gak apa-apa ya Mam, kita gunakan untuk berlebaran. Yang penting itu bukan bajunya, tetapi niat kita untuk bersilaturahmi dan juga saling bermaaf-maafan. Contoh selanjutnya yang tidak wajib yaitu makanan dan juga kue lebaran. Jadi kalau memang anggarannya itu tidak mencukupi, kita bisa masak dan juga bikin kue lebaran sendiri. Atau kalau nggak bisa bikin kue, itu bisa beli kue lebaran yang harganya itu terjangkau dan juga sesuai budget yang kita miliki. Udah nggak usah ikut-ikutan tetangga gitu ya Mam. Kalau memang tetangga itu ada anggarannya dan juga mampu membeli kue-kue lebaran yang mahal gitu ya, jadi kita mengikuti kemampuan masing-masing saja supaya setelah lebaran keuangan itu tidak boncos ya Mam. Begitupun juga dalam kita berbagi THR kepada keluarga dan juga sanak saudara, disesuaikan saja dengan anggaran yang kita punya. Dan yang wajib jangan sampai terlupakan yaitu membayar zakat fitrah ya Mam. Bagaimanakah kondisi keuangan dari teman-teman dan juga bunda-bunda semuanya? Apakah setelah lebaran masih baik-baik saja? Semoga masih tetap aman ya, dan juga menggunakan anggaran masih sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelum lebaran. Mungkin juga sebagian teman-teman masih sibuk mudik sehingga belum sempat untuk mengecek kondisi keuangannya. Sama halnya dengan kesehatan kita, lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Sebelum terlambat, yuk simak beberapa tips dari Mami ini, semoga saja dapat bermanfaat. Setelah lebaran, penting sekali kita melakukan evaluasi keuangan. Tujuannya supaya kita dapat mendeteksi secara dini apabila ada anggaran yang kebablasan. Kemudian kita dapat mengatur kembali sisa-sisa anggaran setelah lebaran supaya keuangan lebih baik lagi.
dengan membuat evaluasi keuangan supaya kita itu bisa mengetahui apakah keuangan itu baik-baik saja atau keuangan mengalami boncos ya Mam. Jika ternyata keuangan baik-baik saja, maka kita perlu bersyukur, alhamdulillah, karena budgeting yang kita lakukan sudah berhasil. Jadi teman-teman tetap pertahankan seperti itu ya Mam. Namun jika ternyata keuangan boncos, maka teman-teman jangan bersedih ya. Jadi kita bisa mengatur kembali keuangan dengan sisa-sisa anggaran yang masih ada. Kita perlu menyederhanakan pengeluaran, mendahulukan pengeluaran yang penting dan juga mendesak. Kemudian kita bisa mengeliminasi untuk pengeluaran yang sekiranya itu kurang penting. Dengan begitu, maka sisa anggaran akan cukup kita gunakan hingga gajian berikutnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa mencegah timbulnya hutang konsumtif ya Mam. Nah, untuk tips selanjutnya yaitu dengan membatasi pengeluaran harian dan juga pengeluaran bulanan. Meskipun suasana masih lebaran kayak gitu ya, jadi kita juga perlu ini membatasi pengeluaran harian supaya tidak boros di pengeluaran. Jangan berlebih-lebihan dalam hal membeli jajan dan juga untuk makan di luar. Misalnya kayak mengikuti acara reunian kayak gitu ya. Jadi semua acara reunian itu diikuti semuanya kayak gitu. Misalnya anggarannya tidak cukup, jadi kita bisa mengikuti salah satu aja kayak gitu ya Mam. Biasanya juga momen cuti lebaran itu kita gunakan atau kita habiskan untuk berlibur atau bertamasya. Tetapi di sini perlu juga kita membatasi liburan ya. Jadi tidak semua tempat wisata atau destinasi wisata kita kunjungi, karena hal tersebut dapat membuat pengeluaran BBM dan juga pengeluaran kita itu menjadi over budget gitu ya Mam. Akan lebih baik lagi jika dananya itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan kita buat khusus untuk liburan gitu ya Mam. Jadi tidak mengganggu di anggaran lainnya. Tips mengatur keuangan setelah lebaran selanjutnya yaitu memprioritaskan kebutuhan yang penting terlebih dahulu ya. Nah, kebutuhan yang Mami maksud di sini kita dahulukan untuk membayar tagihan dan juga membayar hutang ya Mam. Kemudian kita dahulukan juga untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan makan sehari-hari. Dan untuk anggaran tersebut jangan sampai terpakai di lebaran kemarin ya Mam. Karena itu Mami selalu menyarankan untuk menyendirikan antara gaji dan juga THR, yang anggaran THR itu memang dikhususkan untuk tunjangan Hari Raya Idul Fitri kayak gitu ya. Nah, meskipun begitu, tetapi kita perlu menyisihkan uang THR, jangan dihabiskan semuanya ya Mam. Tips mengatur keuangan setelah lebaran yang terakhir yaitu perlu menganggarkan dana darurat dan juga untuk menabung. Karena dana darurat itu sangat penting, bisa kita gunakan di saat-saat yang sangat mendesak ya Mam. Kemudian uang THR dan juga gaji pokok itu perlu juga kita sisihkan untuk ditabung sebagai tabungan masa depan ya Mam. Kemudian uang THR anak lebih baik ditabung untuk kebutuhan anak. Jika sudah bisa mengelolanya sendiri, maka biarkan anak belajar mengelola keuangannya sendiri supaya nanti jadi terbiasa ya Mam.
Nah, sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung Mami Channel dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Mam.